Oh, oke, makasih Pak Ferry, sangat menggoda Ya, jadi terima untuk kasih banyak Prof. mulai Heri chatting ke waktunya. saya. Ini kesempatan yang langka gitu ya. Jadi eh, saya buka aja langsung pertanyaan. Ada yang mau tanya? Siapa? Saya mau tanya, Bro Ben silakan. tadi kan Pak Ferry menyebutkan ada banyak positifnya, tapi juga ada negatifnya. Negatifnya apa saja tuh, Oh Pak? iya, negatif. Oke, negatif Bagian ya. aja dong. Mungkin ya ada beberapa hal yang istilahnya ini tergantung sebenarnya negatif side-nya juga tergantung dari kalian ya. Karena culture mungkin beda ya. Culture-nya Taiwan sama culture-nya orang Indo itu beda banget. Bisa dibilang beda banget. Di sini kita lebih individual. Ya, Mhm. jadi urusan orang lain kita nggak ngurus, gitu, nggak peduli. Kita fokus ke kerjaan kita, urusan kita sendiri ya. Mhm. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang orang Indo nggak terbiasa ya, pasti ya. Karena ya namanya mahasiswa, misalnya kalian mau deketin mahasiswa lokal gini, mau temenan sama mahasiswa lokal, mungkin agak ada barrier-nya gitu loh. Karena mereka juga eh, apa ya istilahnya Mandarin kalau kalian kurang lancar gitu mungkin belum bisa gabung sama mereka ya. Tapi balik lagi di sini banyak international students ya. Kalian bisa temenan sama international students. Lalu ada beberapa orang-orang anak-anak Taiwan itu suka gabung sama international students. Jadi kalian nggak usah khawatir juga. Lumayan, lumayan lah. Lumayan ada, pasti ada beberapa gitu loh. Di satu departemen atau satu jurusan. Itu mereka suka gabung sama ini, apa, sama international student. Lalu yang, apa, banyak overseas Chinese juga di sini. Anak Oh, Indo yang jurusan Business Administration S1 itu sorry yang datang ke kampus kita lah ada sekitar mungkin sekitar 50 sampai 100 orang tiap banyak, tahun. banyak. Ya, jadi jangan khawatir, jangan terlalu khawatir juga nanti seperti Brian Jeremy yang semester semester ini datang ke kampus itu langsung join sama mereka. Saya juga nggak tahu dapat info dari mana, tiba-tiba join sama mereka sama anak-anak anak-anak Indo lain. Tapi ya jangan jangan istilahnya sama anak Indo aja ya. Kalian harus bisa apa ngimbangin ngatur waktu dengan international student sama mahasiswa lokal. Kalau 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 pengen bahasanya improve ya. Hmm. Lalu negatif yang lain apa ya? Oh, mungkin apa ya? Banyak 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 orang orang Taiwan pun juga orang internasional anak internasional juga ngerasa oh saya nggak suka matematika ya. Kalau saya pengen ambil fakultas manajemen gitu. Ya, itu beda sekali sama di Indo ya. Kalau di Taiwan ini banyak sekali mata kuliahnya matematika sama programming, coding. Itu banyak sekali di jurusan di fakultas manajemen. Jadi jangan bayangkan kalian datang ya kayak belajar teori-teori manajemen aja. Hmm. Di sini bahkan yang S1 itu kita kelas statistik itu ada dua, kalkulus ada dua semester ya. Hmm. Lalu masih ada satu manajerial mathematics satu. Lalu accounting harus ambil dua kelas. Lalu ekonomi ada satu kelas. Dan benar-benar kayak 2 tahun di awal mahasiswa S1 itu banyak sekali matematikanya. Ya, bayangkan biasanya kalau di teknik kan baru ada kalkulus ya. Tapi di sini di manajemen ada kalkulus satu dan dua, statistik satu dan dua. Ya, itu mungkin yang nggak biasa ya, anak-anak Indo yang nggak biasa. Karena memang teman-teman saya juga dulu waktu di Taiwan komplainnya itu, waduh, saya dulu jurusan Information Management di mana gitu, di kampus di Indo. Itu kebanyakan tentang bikin website, bikin macam-macam gitu ya, yang istilahnya bukan codingnya atau matematikanya dalam sekali. Lalu dia ambil S2 di sini matematikanya dalam sekali. Sampai harus
apa istilahnya formula-formula atau rumus-rumusnya harus di-proof gitu loh, harus dibuktiin satu-satu. Harus bisa bikin rumus sendiri kalau misalnya bikin tesis. Ya, seperti itu ya, dalamnya sampai seperti itu. Ya, itu ya mungkin bagusnya Taiwan juga ya standarnya memang lumayan tinggi karena kita ngikutin standarnya pendidikan ngikutin standarnya US. Ya, nah itu sih eh, sebenarnya negatif juga termasuk tergantung kalian sendiri gimana kalian bisa mengatasi. Ya, apa ya? Karena standarnya beberapa standar yang lain mungkin ya eh, kalian ngerasa di Indo itu nyantai banget. Ya di Indo itu kayak misalnya apa? Ya dari inilah traffic apa ya lalu lintas misalnya. Ya boleh ngelanggar gini gitu, boleh nyerobot macam-macam ya. Di sini dikit apa beda 1 km/jam aja udah didenda. Ya kalau mobil denda bisa sampai puluhan ribu Taiwan dolar. Ya harus harus istilahnya bisa kalau datang ya harus bisa biasain ya dengan keteraturannya di sini. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain atau yang belum jelas tadi? Eh, jadi Ada yang kalau mau mau ditanyakan? ada teman-teman nanya lagi selain mungkin Nando silakan. Ya. Permisi Prof, saya Fernando. Saya mau nanya, saya tertarik program Ya. S2-nya di Taiwan. Saya lihat di internetnya kan ada program Finance and Business International sama Social Oh ya. Enterprise. Kalau di Furen itu S2-nya kebanyakan itu ngapain? Apakah lebih banyak project atau collab sama dosen atau gimana? Yang pertama pasti ambil mata kuliah ya. Kalian harus lengkapin apa sebelum lulus 2 tahun harus ambil full ya. Harus ambil mata kuliahnya sekitar berapa SKS saya agak lupa. Ya, untuk S2 mungkin 42 ya seingat saya. 42 SKS selama 2 tahun. Nih ya, 4 semester. Tapi rata-rata anak-anak bisa 3 semester selesai 42. Karena memang nggak banyak kan kalau dibandingkan mata kuliahnya S1. S1 banyak banget. Ya. Tapi eh, S2 itu nggak nggak fokusnya ambil mata kuliah ya. Biasanya lebih gampang lulus kalau kalau mata kuliah. Dari semester 2 itu udah bisa pilih dosen pembimbing ya. Mungkin ada beberapa yang semester 1 udah kontak-kontak dari Indo gitu. Atau udah kontak-kontak dengan prof. Karena ya apa data-data prof udah ada ya di website. Ya, di websitenya kampus tiap masing-masing jurusan ada ya. Itu kalian tinggal klik aja, mau cari prof siapa, emailnya ada, bidangnya apa, udah lengkap. Yang tadi saya share juga, ini saya ambil dari websitenya kampus juga. Jadi udah lengkap infonya. Dan kalau mau kalian telepon gitu juga ada di sini nomor teleponnya. Terus email ya, kalian bisa email-email dulu dengan profesornya, terus habis itu coba diskusi apa riset kalian. Jadi datang juga udah mungkin ada beberapa yang semester 1 udah dapat profesor. Ya, dan kadang kalau profesor ada project, kalian juga bisa dapat dana juga. Kayak ada gajinya gitu loh untuk jadi TA atau macam-macam. Bisa bantuin prof juga. Ya, itu fokusnya memang riset ya. Lalu kalau mata kuliah itu kebanyakan kalau S2 lebih ke arah aplikasi ya. Jadi mungkin akan banyak project juga, presentasi ya. Ya kalau baca jurnal itu udah pasti. Jurnal-jurnal. Nah itu kalian harus baca, bikin PPT, harus presentasi di kelas itu udah pasti ya. Tapi ada beberapa mata kuliah juga yang project ya. Jadi kalian harus bikin apa final projectnya, bikin laporan, ada yang kelasnya simulasi, ada yang kelas apa harus riset juga seperti tesis gitu. Nanti kalian mungkin bisa lanjut
lanjutkan tesis itu jadi eh lanjutkan apa final project di kelas itu jadi tesisnya kalian gitu juga bisa. Jadi memang S2 diperuntukkan untuk riset kebanyakan dibandingkan S1. S1 lebih fokusnya ke ini kan, ya ambil kelas, selesai kelas lulus. Kita nggak ada skripsi kalau S1. Kalau S2 lebih ke fokus ke riset, harus ke riset. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau exchange S1 itu tugas S1 tuh banyak kan sebenarnya ujian itu kan atau gimana Pak? Iya, S1 kebanyakan ujian. S2 ada beberapa kelas juga masih ujian sih. Oh, Tapi masih ada. sekitar 80%, 70-80% semuanya presentasi project. Ya. Oh, kalau Jadi S2 ya. sibuknya S2 itu. Oh, Ya, ada sibuk beberapa S2. mungkin mata kuliah harus ikut lomba. Itu S2 ya. Harus bikin project satu, harus ikut Hmm. 20 orang harus ikut lomba, harus join lomba. Ada yang beberapa seperti itu. Di S2 itu bikin ikut lomba ya kalau di Lalu S2 di sini harus milih ya antara internship, boleh internship ke perusahaan atau harus presentasi di conference. Dan hmm. istilahnya publikasi risetnya kalian dan nanti mungkin dapat masukan-masukan dari yang kenal nggak. Halo? Iya, Oke. Terus untuk scholarship-nya seberapa sulit atau seberapa gampang untuk silakan. kita international students Eh, kalau mau S2 di sana? Suaranya agak putus-putus ya. Di sini ada orang ada Mungkin bisa diulang. Eh, untuk scholarship-nya itu seberapa gampang atau seberapa sulit untuk dapat di Furen ini kalau untuk S2? Oh, sebenarnya lumayan gampang sih kalau yang apa S2. Selama kalian bisa keterima ya. Cuma selama kalian udah bisa lolos seleksi, keterima di sini itu biasanya langsung ditawarin. Nih, langsung ditawarin beasiswanya. Dan jadi itu apply potongannya dulu ya. lumayan kalau nggak salah. Kalau yang Apply dulu terima program baru nyari beasiswa. international business itu uang kuliahnya itu sekitar 70.000 lebih. Ya, dan itu potongannya kemarin kayaknya sekitar 20-30 ribuan. Ya, kalau nggak salah ya sekitar 20-30 ribu Jadi syaratnya Taiwan apply dolar. dulu baru cari beasiswa ya. Biasanya apply apply sambil apply beasiswa, Pak. Oh gitu. Hmm. Iya. Jadi ada kalau kalau beasiswa yang lokal, beasiswa kampus itu kalian tinggal centang kalau nggak salah. Ya, kan Hmm. apply di formnya yang online itu kalian tinggal centang aja mau mau beasiswa nggak. Kalian tinggal centang. Biasanya seperti itu ya. Kalau apa daftar yang beasiswa kampus. Tapi kalau mau daftar beasiswa pemerintah itu kalian harus masukkan ke websitenya pemerintah nanti. Itu jangka waktunya hampir mirip-mirip ya. Jadi kalian cek aja ada beasiswa MOI. Nanti kalian boleh ke website ke ini ya. Nanti tinggal minta aja Proferi PPT-nya. Tinggal klik aja, nanti semuanya infonya ada lengkap kok. Jadi ada beberapa macam apa beasiswa pemerintah Taiwan ya. Dan ini nggak ada limit atau nggak ada kewajiban bagi kalian untuk macam-macam ya. Jadi ada beberapa kan kalau beberapa negara kalian dapat beasiswa kalian harus stay di situ, harus ngajar di situ misalnya. Kalau di Taiwan nggak ada. Jadi kalian lulus ya udah,
Bye-bye, selesai. Terserah kalian mau balik ke Indo, mau tetap di Taiwan, terserah kalian. Ya, kalau dapat kerja Taiwan ya silahkan stay gitu loh. Kalau misalnya nggak dapat, mau pulang Indo ya nggak masalah. Kita nggak nuntut apa-apa. Yang pemerintah Taiwan juga nggak menuntut apa-apa di sini ya. Jadi kalian bisa apply itu. Ini semuanya cover ya. Kalau pemerintah, biasa pemerintah memang lebih susah ya karena standarnya tinggi. Tapi jumlah nilai beasiswanya lebih tinggi. Tuition fee biasanya di cover. Terus dapat uang saku juga. Uang saku mungkin sekitar 15.000 ada. Bahkan sampai 30.000. Nah, ya. Kalau nggak beasiswa itu kira-kira berapa? Hitungan kalau bayar sendiri gitu ya. Itu tuition fee-nya berapa? Belum sendiri di Bogor. Ya, ada yang lain. Kalau apa namanya? Kalau nggak pakai beasiswa, tuition fee-nya berapa? Tuition fee kalau program yang apa internasional IMMBA ini memang lebih tinggi. Soalnya semuanya fasilitasnya memang lebih lengkap dan macam-macamnya. Itu full Inggris juga ya. Dosen-dosennya juga yang istilahnya yang terpilih di sini. Nah, ini sekitar 70 lebih, Pak. Kalau yang IMBA ya mungkin sekitar 75 lah, 75.000 per semester. Kali 530 ya kalau sekarang kurs. Ya sekitar 40 juta Buat lah 2 tahun. per semester. 6 bulan ya. Oh, 70 Tapi lima kalau itu kalian dapat beasiswa itu harusnya sekitar 45-an. 45.000. Ya mungkin 25 jutaan per semester. Kalau beasiswa kampus. Ya. Kalau beasiswa pemerintah nggak usah khawatir. Udah semuanya dibayarin pemerintah. Ya. Ya tiga saran saya juga kalau bisa dapat beasiswa pemerintah ya beasiswa pemerintah nggak apa-apa. Lebih tulisan fee-nya bagus. itu per tahun apa per semester kok? Eh, gimana Pak? Tuition fee-nya itu per tahun apa per semester? Tujuh puluh Per lima semester. per semester ya. Per semester, ya betul. Semester. Tapi rata-rata dapat sih kalau kalau misalnya kalian udah diterima itu biasanya dapat beasiswa kok. Karena memang waktu apply itu udah centang, oh mau beasiswa gitu kan. Tapi kalau program reguler yang lain, ini khusus IM MBA ya. Kalau misalnya kalian bisa Mandarin, berani gitu untuk daftar yang program yang lain, itu boleh juga. Itu tuition fee-nya lebih kecil. Itu sekitar 50-an ya, udah termasuk SKS-nya, sekitar 50.000 di program yang lain. Dan itu belum include beasiswanya. Ya, mungkin sekitar 26 jutaan lah. Tentang mata kuliah, Prof. Heri. Tentang mata kuliah ya. Kenapa? Tentang mata kuliah ya. Itu kan Prof. Di sana kan manajerial, manajemen tapi background-nya statistik ya. Matematik, Iya, statistik itu sampai mikroekonomik juga ada. Sampai harus menguasai seperti apa supaya nanti S2-nya lancar itu sebenarnya. dengan cara apa Biar S2-nya lancar. ya Tapi S2 biasanya kan. kalau S2 nggak terlalu susah ya, Prof. Oh gitu. Oh Untuk alah. untuk lulus di mata kuliahnya. Hmm. Selama kalian itu datang ke kelas rajin, tugas-tugas Oh. dikumpulin, Kalau terus S3 baru ujian sistematis masih ya. oke, presentasi ada gitu, itu Ah, biasanya sih bisa lulus aman ya. kalau di Oh mata gitu. kuliah. Kalau Asal S3 jangan ya. apa ya, jangan keterlaluan aja gitu. Tapi ya memang lebih basicnya harus lebih kuat ya, kayak matematika macam-macam itu biasanya diperlukan lebih kuat gitu loh. Tapi ada beberapa mata kuliah juga nggak terlalu sih, tergantung profnya kadang. Tapi kalau S1 itu lebih banyak memang, S1 itu lebih ngutamain basic-basicnya itu matematika itu harus kuat. Kita bahkan untuk S1 itu masuk ke sini tuh dilihat nilai matematika sama nilai bahasa Inggris saja buat masuk ke
fakultasnya kita, matematika sama bahasa Inggris. Itu ada apa kayak ujian nasionalnya gitu, dan kita itu lihat nilai matematika sama bahasa Inggris biasanya Oh, untuk mahasiswa lokal. wow. Nah, tapi untuk rata-rata anak S2 lancar-lancar sih yang internasional, jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Yang penting Ah, itu rajin masuk kelas, bikin semua tugas-tugasnya, presentasi harus presentasi, ya. Lalu tesis, ya, yang perlu banget itu tesisnya ya diselesaikan, ya. di Ya sana seperti itu. di Fusion itu manajemen pun juga harus tahu mikroekonomi ya. Iya harus tahu hitung-hitungannya juga. Oh ya, Apalagi mikroekonominya yang sampai apa ya? kenapa, Bro? Mikroekonominya sampai apa ya? Sampai game teori Hitung-hitungan gitu kan? ekonomi, Game ya teori, yang behavior. ekonomi apa? Ekonomi biasa, mikro, makro itu kan banyak hitung-hitungannya juga, Pak. Ya. Makro itu di sini, makronya di sini semuanya hitungan ya, sampai apa hitungan labor sama capital itu. Kadang harus nurunin rumus juga, Oh, 12 ya. apa derivatif itu apa turunan kan. Itu kadang beberapa profesor menuntut buat nurunin rumusnya juga. Bahkan kita yang statistik, kelas statistik saya sama managerial mathematics itu ada yang nurunin rumus juga. Jadi harus derivatif juga, teh apa turunan ya, matematika ya turunan. Se Seteknik itu memang Taiwan. Soalnya kan memang tekniknya lebih maju gitu loh. Jadi ngefek ke jurusan lain juga di sini. Ya, tapi nggak usah terlalu khawatir kalau S2 sih. Yang penting harus rajinnya ini. Tiga baru Kalau khawatir. nggak rajin ya susah. Ya, tapi pelan-pelan biasanya bisa adaptasi sih. Teman-teman Indo, sebenarnya teman-teman Indo ini pintar-pintar loh. Jangan salah loh. Ada kampus-kampus yang di Taiwan itu yang paralel ranking satunya IP tertinggi itu anak-anak Indo loh. Ya. Jangan salah loh. Ada potensi. Apalagi lulusan Petra sama Ubaya ini banyak yang paralel ranking satu loh IPK tertinggi. Kita Petra sengaja sama nyari Ubaya ada beberapa. kita sengaja nyari private ya, private university sama negeri kan beda ya ngajarnya ya. Kalau teman-teman sudah biasa nyaman dengan private itu ke negeri itu, negeri biasanya dicuekin ya. Kalau private itu lebih apa ya? Ya. Suasananya beda. Ada lagi teman-teman ya, ini sudah 1 jam lebih nih. Jadi saya ngambil sebab waktunya panjang. Lalu, ini Inggris ya? Iya, tadi disuruh di connect. Oh, ada yang tanya lagi? Ini Silakan. kalian kelasnya sampai jam berapa? Jam 12 sih. Silakan. Silakan ada yang tanya Jam lagi. 12 sudah lewat ya. Ya, sudah 1 jam lebih. Ada lagi yang mau tanya? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin. Selin ada mau jadi ke Taiwan? Andrew, gimana? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau misalnya mau tanya atau apa, boleh minta ini apa WA saya ke Prof Heri juga boleh ya. Kemarin juga ada beberapa yang tanya-tanya juga ya. Silakan. Ya. Nanti saya pasti balas kok. Kalau Stephen itu pengumumannya kapan ya? Belum Steven tahu. pengumumannya masih sepertinya Januari ya Pak. Ini Januari. baru 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 submit daftar. dokumen aja kan yang 8 Desember kemarin, 2 hari lalu Oh, baru baru daftar. submit dokumen. Jadi eh dia untuk fall ya. Dia harusnya untuk fall yang bulan 9 tahun depan. Oh, oke. Iya. Pengumuman mungkin ini kalau oh sorry sorry yang spring. Ya, mungkin pengumuman Januari sih Pak. Lalu yang bulan 2 udah bisa datang harusnya. Sorry ini yang spring sih. Spring, ya spring bulan 2. Ya, semester depan udah bisa
datang kalau diterima, kalau lancar. Yes. Dan itu cukup ya. Cukup Prof. Heri, nanti saya follow up lagi. Ini saya berharap sih setiap semester ada mahasiswa upaya yang ke Gubern University. Saya sih pengennya lebih besar lagi saat Iya, rombongan juga nggak apa-apa. Nanti bisa masternya iya, intinya ke sana. Jadi minimal gitulah. Terima kasih banyak ya. Prof. Terima kasih Heri. banyak, Terima Prof. kasih Heri, banyak untuk teman-teman ini ini kesempatan. diskusinya. Ya. Semoga tetap Iya, jalan terus nanti ya. Oke. oke. Moga-moga ya apa kerjasamanya tetap jalan terus. Ya, Amin, amin semoga ya. lancar-lancar ya. Banyak banyak mahasiswa yang exchange juga. Kita Ya. udah sampai ke yang ini ya, kemarin diskusi sama yang jurusan lain kok, Pak, yang fashion Mhm. ya, yang fashion juga jalan. Oh, Terus ada. yang Oh, jurusan kedokteran juga ada kontak-kontak juga. oh. Ya, moga-moga semuanya lancar-lancar. Kalau kedokteran itu sampai apa ya? Ada biomedik segala macam ya kalau ke Taiwan ya. Kayaknya komplit ya. Iya, banyak juga. Terus ada yang eh apa ya, medical, yang lebih ke arah apoteker ya. Apotekernya di sini juga. Terus Bagus ada ya. yang lebih ke arah psikologi tapi ke kedokteran, bukan yang jurusan psikologi. Di sini ada bidangnya macam-macam, Pak. Saya juga agak kurang ngerti ya. Di sini kayak ada occupational therapy OT gitu, itu juga berkembang banget. Jadi kayak Oh. psikologi tapi dia lebih ke arah kedokterannya. Mhm. Ya, lebih banyak apa berkembang banget. Bahkan yang di manajemen itu riset dosen-dosennya tentang medical Oh, sama dosennya di sana ya. kesehatan. Iya, walaupun IT ya, basicnya IT gitu, tapi risetnya sampai ke medical Mental gitu. health gitu ya. Mhm. Iya, Oke. alat-alatnya seperti apa gitu, macam-macam di sini. Oke. Terima kasih banyak Prof. Heri. Terima kasih banyak teman-teman. Makasih banyak, Prof. Heri, Sehat kesempatannya. terima Ya, kasih. mungkin kalau Terima ada yang kasih mau Bro. tanya-tanya lagi bisa Nanti bisa saya add cari WA ya. menghubungi Atau saya. cek-cek dulu nih link websitenya yang saya share nanti. Siap. Ya, itu Terima kasih. infonya lumayan lengkap kok. Ya, Pak. Ya, makasih banyak, Prof. Selalu terima kasih banyak. Jadi Jilly. kita kontak-kontak lagi. Terima kasih. Ya, selalu.